Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sedikit ke Mas Adri. Mas Adri, kalau melihat sebagai promotor begitu, apakah memang kan kita ya harapannya akan ada band-band luar biasa lagi yang akan tampil di Indonesia. Apakah untuk mekanisme pembelian tiket ini harus diatur dengan jelas? Oke, nanti promotor hanya menyediakan mungkin 5 trusted para penjual yang bisa beli di sini. Tidak bisa lagi semua orang membeli dengan online dengan just tip yang tidak jelas begitu. Kalau sistem online, saya rasa itu adalah sistem yang terbaik. Di seluruh dunia itu sistemnya juga sudah online gitu ya. Okay. Mungkin ada ide mau dibagi dalam beberapa tiket penjualan itu mungkin ya. Itu tergantung dengan promotor karena itu semua tugas dari si penjual tiket gitu lah. Ya, oke. Ya. Tapi online yang terbaik begitu ya? Online adalah sistem yang terbaik. Kalau zaman dulu saya kan beda, itu saya mesti jual tiket, tukar sama voucher, habis itu wah macam-macam lah, panjang urusannya. Kalau sekarang semua online, udah that's it gitu. Oke. Saya ke Mas Zainul lagi. Mas Zainul, kalau profil dari, mungkin tadi sempat ngobrol ya, profil dari si klien Anda ini seperti apa? Range usianya, background-nya. Nah, kebanyakan dari klien kita, 65 orang tuh sebagian besar tuh 25 tahun ke bawah. Karena bagaimana anak-anak milenial ini antusias, dia ngefans sekali sama Coldplay meskipun mereka belum lahir pada zaman itu. Bareng sama lahir Coldplay. Tapi pengaruh sosial media segala macam itu membuat mereka tertarik. Kemudian kedua, mereka tertarik dengan pengaruh sosial ya. Kawan sekolah, kawan kerja itu mempengaruhi kamu ikut kok. Saya nggak ikut, akhirnya berbondong-bondong untuk mencari tiket itu. Nah, itu. Tapi poin kedua, saya pikir memang perlu diatur. Kemudian kedua adalah bagaimana caranya meminta pertanggungjawaban dari promotor, meskipun mereka dugaan tidak melakukan itu. Tapi bisa jadi Kenapa jadi akhirnya promotor yang dimintai pertanggungjawaban? Ya karena peristiwa hukum ini kan terjadi karena ada konser Coldplay. Makanya timbullah namanya pelaku-pelaku yang diduga penipuan ini. Apakah ada keterkaitan atau tidak, maka nanti itu tugasnya penyidik. Namun barangkali itu bisa ditelusuri terkait dengan apakah ada oknum di promotor yang mensubkan atau menjual 100 tiket kepada just tip yang ilegal. Sehingga mereka meng-upkan harga. Nah itu yang masih digali oleh kawan-kawan dari penyidik. Dan kita harap ada empati dari para promotor lah begitu. Oke, saya ke Pak Kabid. Pak Kabid, tadi yang dijelaskan oleh Mas Zainul begitu ya. Ketika kemarin tim Polda juga sempat memanggil pihak promotor, apa yang ingin digali gitu, dan kalau misalnya dari Mas Zainul tadi, benarkah dalam hal ini promotor dapat dimintai pertanggungjawaban? Ya, Mas Bayu, kami dalam hal ini Polda Metro Jaya konteksnya adalah satu laporan polisi yang kemudian kami kembangkan menjadi 60 korban. Terkait dengan promotor, tentu ini sedang dilakukan pendalaman dari Barreskrim, tepatnya di Direktorat Siber, ya. Kemudian dalam hal perkembangan teknologi sebegitu pesatnya, ya, untuk teknologi informasi ini ada hal positif dan ada hal yang bisa dijadikan suatu negatif seperti hal ini yang terjadi. Kemudian tadi kami memahami betul selepas dari masa pandemi atau endemi ini, antusias masyarakat ini situasi yang betul-betul antusias yang dijadikan momentum bagi para pelaku sehingga kemudian berkembang adanya just tip penipuan pada event-event besar. Nah, kemudian yang perlu diantisipasi kami menghimbau juga ya. Yang pertama bagi promotor betul-betul mensosialisasikan apa yang menjadi skema ataupun mekanisme dalam pembelian tiket secara benar, ini yang harus betul-betul digelorakan. Yang kedua, terkait juga dengan para korban atau masyarakat secara umum, ya kita betul-betul dengan perkembangan pesat ini juga harus melihat bagaimana bisa cluster atau memilah, ya harus kita sama-sama belajar lagi dari pelajaran ini, memilah mana yang bisa dijadikan suatu hal ini adalah benar, maka harus cek and cross check kembali. Saya rasa seperti itu Mas Bayu yang bisa kami sampaikan. Kabid, sampai dengan saat ini akan memang masih adakah akun-akun media sosial yang di-tracing oleh pihak kepolisian sehingga tidak hanya pelaku yang sudah diamankan tetapi ternyata mungkin ini komplotan atau dan lain sebagainya? Berarti proses penyidikan ini berkesinambungan ya, masih berkelanjutan, tidak terhenti di sini. Tentu yang pertama juga kami menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban khususnya di Find Truth ini bisa melaporkan dari 257 juta ini ada tentu beberapa transaksi yang sudah kami capture, screenshot, nah ini akan menjadi modal kami untuk mendalami. Yang kedua,
juga kepada korban-korban lain dengan melalui akun-akun lain, kami juga Polda Metro Jaya menerima laporan apabila memang menjadi bagian daripada korban. Tentunya dengan polda-polda lain juga ada yang melapor, di Barreskrim juga ada yang melapor. Ini tentu menjadi konsisten dan komitmen dari Polda Metro Jaya khususnya untuk bagaimana menindaklanjuti setiap apa yang menjadi keresahan masyarakat dan tentunya membuat bagaimana masyarakat nyaman dan aman. Begitu Mbak Ratih. Baik, Pak Kabit, saya balik lagi ke soal pelaku yang sudah ditangkap. Kalau dari penjelasan Pak Kabit kan, pelaku ini sampai membeli akun Twitter gitu, sengaja membuka pelayanan just tip itu. Artinya kan dari awal memang sudah niat menipu ya. Apakah si pelaku-pelaku ini pernah melakukan hal yang sama di konser-konser berikut sebelumnya itu? Dan kedua, apakah ini juga bagian dari jejaring atau secara individu? Ya, yang pertama terkait kesiapan pelaku dengan membeli akun-akun ini, tentunya ini masih dalam proses pendalaman di Subdit Siber Krimsus Polda Metro Jaya. Kemudian terkait dengan individual, ini kan baru proses awal, begitu cepatnya Polda Metro Jaya mengungkap, kemudian ini masih kesinambungan, kita masih dalami. Apakah ini untuk pengakuan kan nilai tersangka, pengakuannya secara verbal ini kan nilainya rendah ya, tentu secara scientific crime investigation, dalam hal ini Direktorat Siber, dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Siber akan mendalami bagaimana terkait dengan akun-akun lainnya atau jaringan lainnya. Ini masih proses pendalaman, Mas Bayu. Masih terus diselidiki ya. Baik, saya mau ke Mas Adri. Mas Adri, kalau mencermati saat ini sebagai promotor, biasanya kalau dalam sebuah konser ada nggak sih bagi-bagi tiket gitu? Karena kita melihat di beberapa story public figure ada yang juga menjual 100 tiket nih kita punya dari orang dalam. Gitu. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Orang dalam yang dapat dari promotor begitu? Saya rasa enggak sejauh itu sih, enggak. Saya rasa. Enggak ya? Enggak ya. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di luar sana ya, tapi selama saya bikin gitu saya nggak ada. Karena Mas Zainul tadi mempertanyakan kan, mungkinkah ada oknum gitu, promotor orang dalam ini? Enggak, saya rasa karena kayak Coldplay itu menjual Coldplay tiket itu sangat mudah sekali, dilempar aja berapa ribu tiket itu dalam 1 menit juga pasti habis gitu. Jadi si orang dalam itu, promotor itu sekarang sudah fokuskan untuk bagaimana membuat konser itu menjadi konser yang baik, aman, spektakuler segala macam. Itu persiapannya jauh juga sebelumnya kan. Jadi saya rasa tidak akan menjual yang masalah-masalah yang mempertaruhkan nama besar promotor untuk masalah-masalah yang kayak kecil kayak gitu lah. Bang, kalau misalnya dari pengalaman begitu kan udah banyak artis internasional yang datang gitu ya. Rata-rata sih sepengetahuan saya mereka konser 1 hari gitu kan. 1 hari itu selesai, 1 hari selesai. Tapi karena animonya besar nih kan sempat juga nih kita lihat berita bahwa Menparekraf kan mencoba, ya kita mencoba siapa tahu bisa 2 hari gitu. Nah kalau dari cara pandang selebritis gitu atau promotor, mungkin nggak yang tadinya 1 hari menjadi 2 hari dan apa pertimbangannya biasanya? Saya pernah bikin itu juga dulu, ada konser Maroon 5 kan, laku dalam berapa menit gitu Maroon 5, ya. Lalu saya minta supaya dibikin 2 hari konser. Mereka rapatkan dulu karena tidak mudah menggeser 1 hari sedemikian dalam 1 menit. Jadi mereka rapatkan dulu, baru mereka putuskan, oke, kita bikin 2 hari. Performa yang sama di hari pertama dan hari kedua sama-sama luar biasa harusnya gitu ya. Karena kalau semacam Coldplay, mereka sudah mempersiapkan schedule itu mungkin 6 bulan sebelumnya. Dan merubah schedule itu dengan mereka pasti bawa peralatan yang saya nggak tahu seberapa besarnya ya. Persiapannya banyak segala macam, nggak mudah untuk merubah dia punya schedule gitu loh. Ya mudah-mudahan kita berharap mereka mau bikin the second show gitu ya. Tapi biasanya pertimbangannya adalah karena mungkin teknis ya, soal alat dan lain sebagainya. Schedule. Dari kacamata si artis itu sendiri ngelihat nggak animo besar nih si fansnya sampai banyak yang kebagian tiket, itu menjadi pertimbangan juga atau enggak? Iya, mungkin menjadi pertimbangan mereka juga karena mereka juga bilang kan mereka pada konsep tour sekarang ini mereka akan datangin negara-negara yang belum pernah mereka datangin. Sebagai contoh, saya mengejar Coldplay itu sejak 20 tahun yang lalu loh. Nggak pernah mau. Sehingga saya pernah nonton Coldplay 3 kali di Singapura gitu loh. Sekarang akhirnya mau datang ke Indonesia gitu kan. Ya. Jadi, dan ini akhirnya membuat antusiasme masyarakat luar biasa. Menjadi luar biasa sekali. Gitu. Gimanapun harus dapat nih tiket gitu ya Mas ya. Persis, tapi ya dapatnya dengan cara yang ya hati-hati lah ya. Hati-hati. Oke, Mas Zainul melihat ini juga proses dari para klien Anda juga masih berjalan. Mungkin harapan dari para klien ingin dikembalikan lagi uangnya atau gimana? Pertama klien ada 2 ya keinginan mereka ya. Pertama pasti mereka ingin menonton konser itu. Nah maka kita minta pertanggungjawaban dari promotor, kemudian ada empati. Mereka kalau bisa mendapat tiket gratis. Kalaupun tidak mereka siap untuk membayar 50% dari harga tiket.
Karena bagaimanapun juga ini kan harus ada titik terang ya, karena mereka adalah korban dari yang diselenggarakan promotor nanti pada saat bulan November. Kemudian yang kedua, kalaupun ini tidak bisa, maka mereka minta dikembalikan uangnya. Maka pada saat proses penegakan hukum ada pasal tidak pidana pencucian uang. Itu memungkinkan jikalau uang-uang yang dikumpulkan oleh pelaku ini digunakan buat apa, dibeli buat apa, itu bisa ditelusuri dan disita dan akhirnya putusan pengadilan bisa dikembalikan ke korban. Itu harapan korban, 2 poin itu. Oke. Saya mau ke Om Adri sebelum ke Pak Kabit lagi. Di Twitter apa di Instagram saya pernah lihat itu. Sekarang kan banyak akun-akun yang menjual tiket itu harganya luar biasa. Berkali-kali lipat, bahkan ada sampai 60 juta. Ada satu akun yang menyebutkan gini, artinya gini, kuat-kuatan mental dengan para calo. Jadi nanti datang ke TKP, ke lokasi gitu. Karena calo kan pasti akan nurunkan harga, nurunkan. Berhasil nggak kira-kira? Buat para fan, nggak sekaligus ngasih tahu nih Om Adri gitu. Sama mereka yang masih berharap banget nonton Coldplay. Gitu. Saya rasa sih susah untuk berhasil ya. Karena begitu banyak orang yang belum dapat tiket. Mungkin mereka bilang, oke berapapun harga saya beli gitu. Jadi mereka nggak akan nunggu sampai ntar diturunin oleh calo. Karena sampai hari itu pun saya rasa tiketnya sudah yang dipegang oleh calo. Kalau mereka punya tiket, ya udah nggak ada gitu. Tapi saya mau kembali mungkin ya kepada Mas ini. Kasihan dong kalau promotor diminta pertanggungjawabannya gitu. Karena itu kan sesuatu yang bukan kesalahan promotor gitu. Bukan Bang, promotor ada yang bandel juga kan. Oh iya. Nggak mungkin semuanya bersih Bang. Maka pengalaman Abang, ada nggak menemukan promotor yang bandel-bandel pasti ada yang itu? promotor, pasti ada. Kalau ada, berarti kemungkinan pasti ada promotor yang oknum itu menjual tiket ataupun mengasih kepada seseorang dan seseorang tuh meng-up harga. Nah itu yang poin mau digali oleh kawan-kawan penyidik. Kita berharap pertanggungjawaban itu harus. Berarti pada individu, letaknya pada kesalahan individu oknum, gitu ya. Oknum ya, karena saya yakin. Ya oknum, kalau instansinya mungkin tidak. Maka oknum itu harus diberantas lah saya pikir. Karena promotor juga berpikir bagaimana membuat konser ini luar biasa begitu ya. Iya, karena setelah kalau dia berhasil dengan ini, itu artis-artis besar lainnya mau datang ke Indonesia gitu. Betul. Dan dia nggak mempertaruhkan namanya demi yang begini-gini ya. Baik. Memang konser Coldplay ini membuat masyarakat gaduh gitu ya. Pengen nonton banget, pengen dapat tiket Seru aja banget sih. ya. Seru. Kalau masih ada yang punya harga normal saya mau ya. Dia dukung promotor apa dukung korban ini? Baik. Baik, obrolan kita lanjut lagi di belakang layar. Terima kasih banyak Mas Adri, terima kasih Mas Zainul, terima kasih banyak Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah berbagi informasi pada pagi hari ini Bapak. Assalamualaikum. Baik, kami masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.